Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Wafiyah Rurianti dengan 3 digit NIM akhir 189 dari kelas 4C FKM Undip angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan mitigasi bencana tanah longsor. Timur Kabupaten Natuna pada Senin siang, longsor terjadi karena hujan lebat beberapa hari terakhir. Dari data sementara BPBD Juwata Permai Tarakan Kalimantan Utara, personel TNI dari Rider 6. Jalan satu-satunya yang menghubungkan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo longsor. Secara geografis, Indonesia berada pada daerah yang ditandai dengan gejolak cuaca dan fluktuasi iklim dinamis yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam kebumian, seperti badai topan, siklon tropis, banjir, dan tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering terjadi pada wilayah Indonesia. Hampir setiap tahun, tanah longsor merupakan bencana yang cukup sering terjadi. Apa itu tanah longsor? Jadi tanah longsor adalah bencana alam yang terjadi ketika tanah yang tidak stabil di lereng atau dataran tinggi bergeser dan jatuh ke bawah. Mengapa tanah longsor dapat terjadi? Nah, peristiwa tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material, baik berupa tanah maupun batuan. Sedangkan faktor pemicu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan bergeraknya material, baik berupa tanah maupun batuan. Faktor pemicu tanah longsor dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, kemudian getaran pada lereng. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Hal ini mempengaruhi kestabilan lereng. Aktivitas manusia juga dapat berdampak terhadap terjadinya tanah longsor, seperti penggundulan hutan, pemotongan tebing, sistem drainase yang kurang, kegiatan industri, dan kegiatan konstruksi. Bagaimana dampak dari tanah longsor? Tanah longsor dapat berdampak kepada kesehatan, sosial, dan lingkungan. Dampak kesehatan yang pertama yaitu cedera dan kematian. Tanah longsor dapat menyebabkan cedera fisik bahkan kematian bagi mereka yang terperangkap di bawah longsoran atau terkena material longsoran, puing-puing, bebatuan, atau material lain yang terbawa oleh longsoran. Kemudian penyebaran penyakit. Longsoran tanah dapat merusak infrastruktur sanitasi seperti saluran air bersih dan sistem pembuangan limbah. Air minum yang terkontaminasi dapat menyebabkan diare, penyakit kulit, dan infeksi lainnya. Dampak psikologis juga bisa timbul setelah terjadinya tanah longsor, terutama bagi mereka yang kehilangan rumah, anggota keluarga, atau sumber mata pencaharian. Kemudian untuk dampak sosial yang pertama yaitu kehilangan tempat tinggal. Tanah longsor dapat menghancurkan rumah dan pemukiman, menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal mereka. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Tanah longsor dapat menghancurkan jalan, jembatan, saluran listrik, dan infrastruktur lainnya. Ini dapat mengganggu aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, menghambat kegiatan ekonomi, dan mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Kemudian ada gangguan layanan dasar. Longsoran tanah dapat mengganggu pasokan air bersih, sistem sanitasi, dan sumber daya energi seperti listrik dan gas. Ini menyebabkan gangguan pada layanan dasar seperti air minum, sanitasi, penerangan, dan transportasi. Untuk dampak kepada lingkungan yaitu terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. Kemudian terganggunya keseimbangan ekosistem, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis, dan terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Bagaimana upaya pencegahan atau mitigasinya? Bagi bidang kesehatan lingkungan, pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan yang pertama, tidak membakar pohon atau membakar hutan di lereng perbukitan atau pegunungan. Kedua, menanam pohon berakar kuat seperti bambu, akar wangi, dan lamtoro di lereng-lereng yang gundul. Tidak memotong tebing di sekitar jalan secara tegak lurus, serta tidak menggali tanah di sekitar lereng. Kemudian tidak membangun rumah dan fasilitas fisik lainnya di bawah tebing atau di tepi sungai yang rawan erosi, mengurangi sudut kemiringan lereng dengan membuat terasering, dan membangun sistem pengairan yang baik dengan tujuan menghilangkan air lereng. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga videonya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.